Oke, selamat pagi teman-teman semua yang ada di rumah. Berjumpa lagi dengan saya. Perkenalan dulu ya. Nama saya Karina Tiara Kusuma Devi, guru SMK Negeri 7 Surakarta, jurusan PSPT, Produksi dan Siaran Program Televisi. Oke, hari ini kita belajar bareng ya. Lebih tepatnya apa ya? Sharing mungkin ya, sharing tentang materi hari ini, yaitu tentang naskah film. Mungkin yang di rumah, teman-teman yang di rumah belum tahu sih gimana sih caranya membuat naskah film. Kok film-film itu dibuat, diproduksi, asal mulanya dari mana? Nah, terus penulis naskah itu tugasnya seperti apa? Nah, di sini kita bahas gimana caranya membuat naskah film, tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan teman-teman kalau mau membuat sebuah naskah gitu. Oke, sebentar ya. Untuk yang ini, jadi untuk tahapan pembuatan naskah film itu ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu ide. Jadi tentuin dulu idenya itu apa. Terus kedua adalah basic story. Ketiga plot atau alur cerita. Lalu keempat adalah naskah. Jadi kamu buat naskah, treatment atau skenarionya, dan yang terakhir adalah final draft naskah kalian. Dari kelima item ini, apa saja yang harus penjelasannya atau apa saja yang harus kita lakukan di 5 item ini, kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama adalah tadi sudah dibahas adalah tentang ide cerita. Tentuin dulu ide cerita kalian. Jadi kamu mau membuat apa? Tentuin dulu temanya. Misalnya, saya mau membuat tentang film genrenya percintaan atau action atau horor. Nah, tentuin dulu genre filmnya, temanya. Setelah itu tentuin idenya, judulnya apa yang mau kamu buat judulnya. Mungkin kalau percintaan mau buat judul misalnya kisah cinta di sekolah, mungkin seperti itu. Atau horor, kalau sekarang kan judulnya horor, mungkin aneh-aneh ya judulnya, ada kuntilanak atau jalangkung. Nah, itu terserah lah. Tentuin dulu yang pertama adalah genre filmnya dulu terlebih dahulu. Genre film itu percintaan, horor, action, komedi, itu namanya genre film, tema filmnya. Setelah itu judulnya, tadi yang saya sebutin judulnya, kamu mau membuat apa, judulnya apa dari genre film itu. Terus kalau misalnya saya membuat genre filmnya horor komedi, bisa? Boleh, silahkan. Seperti di film-film bioskop ini kan campuran, ada horornya, ada komedinya, boleh. Percintaan komedi juga boleh gitu. Kalau sudah tentuin genre dan sudah ada judulnya, yang pertama adalah kalian harus tahu karakter tokohnya dulu. Mau ada berapa tokoh yang ada di naskah kalian gitu. Sebelum kita bahas ke tokoh, ada satu video yang mau saya tampilkan ke kalian biar mungkin bisa menjadi acuan juga buat kalian. Ketika video ini direkam, gue baru aja menyelesaikan skenario film Koala Kumal di draft terakhir. Draft terakhir berarti adalah draft yang sudah siap untuk disyutingkan. Mumpung gue habis selesai nulis skenario film Koala Kumal ini, gue akan ceritakan metode gue dalam menulis skenario film. Siapa tahu di antara yang nonton ada yang pengen jadi penulis skenario film kayak gue. Gue kasih tahu aja, khusus buat kalian yang nonton YouTube gue, inilah rahasia gue dalam menulis skenario film. Rahasia gue adalah semua skenario film gue itu ditulis oleh kucing gue. Begini biasanya. Ketika tidur gue akan bangunkan, terus gue bisik, bantu gue dong, bantu gue dong.
Ya jelas itu semua bohong. Kalau ada yang ketipu, sekolah. Gue akan ceritain gimana proses gue menulis skenario film yang sesungguhnya. Pertama-tama, sebelum gue menulis skenario film, gue akan mencari tahu dulu tema filmnya tentang apa. Kebetulan film Koala Kumal itu dari buku gue yang berjudul sama, Koala Kumal. Jadi gue akan membaca ulang bukunya, lalu menentukan kira-kira tema apa yang mewakili buku tersebut. Kalau kalian suka membaca buku gue dan menonton film gue, pasti tahu kalau film gue biasanya beda sama bukunya, tetapi temanya sama. Buku Marmut Merah Jambu ada banyak cerita di dalamnya. Temanya adalah tentang jatuh cinta diam-diam. Maka filmnya bercerita tentang jatuh cinta diam-diam. Begitu pula dengan film Koala Kumal. Setelah gue membaca bukunya, tema yang cocok untuk filmnya adalah tentang orang-orang yang ditinggalkan. Maka gue membuat film Koala Kumal sebagai sebuah komedi tentang orang-orang yang ditinggalkan. Setelah dapat temanya, gue mulai membuat namanya logline. Logline adalah intisari cerita film dalam 1 atau 2 kalimat. Rumusnya biasanya karakter punya tujuan dan ada halamannya. Bahkan untuk yang pendek-pendek kayak serial Malam Minggu Miko, logline tiap episode beda-beda. Kalau untuk episode misalnya yang episode yang pertama banget, yang Nisa kalau nggak salah, itu logline-nya adalah Miko sangat ingin pergi kencan pertama, tetapi dia malah disangka psikopat. Karakter, tujuan, halangan. Jadi semua episode Malam Minggu Miko yang pendek-pendek punya logline sendiri satu persatu. Ketika udah selesai bikin logline, gue lalu membuat yang namanya plot atau alur cerita. Gue bikinnya di papan tulis di belakang gue ini. Ngebuatnya adalah gue membagi filmnya menjadi 3 bagian. Biasanya kalau filmnya 90 menit, gue bagi menjadi babak 1, babak 2, babak 3. Atau bahasa Inggrisnya Act 1, Act 2, Act 3. Act 1 adalah dimana perkenalan tokoh terjadi. Act 2 adalah intisari ceritanya dan perjuangannya dia atau petualangannya dia. Dan Act 3 adalah bisakah dia mendapatkan apa yang diinginkan dari awal film. Ini sangat-sangat rumit prosesnya, cuman untuk mempermudah gue gambarin aja kira-kira seperti ini. Ini garisnya, garis ceritanya kita bagi menjadi 3 bagian, Act 1, Act 2, Act 3. Act 1 dan Act 3 panjangnya sama, Act 2 itu yang paling panjangnya sendiri, hampir 2 kali lipat Act 1 dan Act 3. Lalu gue bagi lagi, masing-masing dari 3 babak itu gue bagi menjadi 8 sequence. Sequence adalah sebuah cerita-cerita kecil yang berkesinambungan membentuk sebuah babak. Ini prosesnya sangat rumit, tapi demi kesingkatannya kira-kira gue baginya kayak gini nih. Act 1 ada 2 sequence, Act 2 ada 4 sequence, dan Act 3 ada 2 sequence. Tiap sequence punya pertanyaan tentang tokoh ini bisa melakukan sesuatu apa tidak. Jadi intinya alur cerita itu gue bagi menjadi 3 babak dan gue bagi lagi menjadi 8 sequence, dan tiap sequence gue bagi menjadi 8 detak cerita atau 8 beat yang isinya karakter ngapain, karakter ngapain, karakter ngapain, kejadian-kejadiannya. Ini belum masuk ke penulisan, ini baru gambarin alur ceritanya. Untuk ngebantu gue biasanya pakai Amazon Story Builder. Tiap sequence gue bagi-bagi dan satu sequence itu gue isi 8 beat yang gue kosong. Si A, B, terus selanjutnya si B marah sama si A, terus selanjutnya sampai akhirnya gua ngebuat satu sequence itu 8 bit, berarti untuk 8 sequence ada 64 bit cerita yang akan mewakili seluruh film. Ini rumit banget, ini ribet banget, tapi kira-kira kayak gitu. Makanya kalau gue nulis skenario tuh biasanya antara 3 sampai 5 bulan. 1 bulan pertama khusus buat ngeplotting yang kayak gini doang. Film gue yang paling lama ditulis Cinta Brontosaurus, gue tulis 2 tahun lebih. Film Single itu setahun lebih. Yang paling cepat ditulis film Manusia Setengah Salmon kayaknya cuma sebulan gue nulis. Jadi karena prosesnya seribet ini. Lalu ketika dari Amazon Story Builder, gue langsung buka yang namanya Final Draft. Final Draft ini adalah tempat kita menulis dan menyusun cerita kita. Jadi alurnya udah ada, lalu masuk ke Final Draft. Itu contoh cerita yang jelek.
Jadi itu kira-kira formatnya. Nanti gue biasanya nulis itu semua di Final Draft. Satu halaman Final Draft biasanya jadi 1 menit cerita yang ada di layar. Jadi kalau misalnya gue mau bikin film 90 menit, gue akan bikin 90 halaman Final Draft. Dan setelah semuanya selesai, ceritanya jadi utuh dan skripnya kelar dari awal sampai habis, itu namanya draft 1. Biasanya habis itu gue kasih ke produser gue yang ngasih catatan, ada revisi dari dia, lalu gue nulis ulang, gue ngedit lagi, gue bener-benerin dan lain-lain. Itu namanya jadi draft 2. Begitu terus draft 3, draft 4 sampai akhirnya final draft. Final draft itu ketika skripnya sudah bisa untuk syuting. Seperti skrip film Koala Kumal ini. Kira-kira itu yang paling gampang. Itu gue terlalu menggampangkan proses penulisannya, cuman biar kalian punya gambaran aja kira-kira bikin skrip tuh kayak gimana. It's very complicated, rumit banget. Kalau gue ada waktu lebih, mungkin gue akan telusuri tiap act atau tiap babak itu isinya apa, tiap sequence isinya apa, dan gimana cara bikin beat atau detak cerita yang bagus. Ya udah gitu aja yang gue bisa bagi. Sekarang karena skripnya udah selesai, gue mau kasih ke kucing gue karena biasanya menyutradari film gue tuh sebenarnya kucing gue. Ketika video ini direkam, gue baru aja menyelesaikan skenario film Koala Kumal di draft terakhir. Draft terakhir berarti adalah draft yang sudah. Oke, tadi video ya yang dari Raditya Dika. Tahu kan Raditya Dika itu siapa? Mungkin yang belum tahu teman-teman di rumah, Raditya Dika itu penulis novel, penulis film, naskah film, dia juga produser juga. Jadi kalau kalian lihat videonya tadi, menulis atau rahasia menulis naskah skenario film itu ribet ya, ternyata detail sekali kalau kalian melihat yang tadi videonya. Tapi untuk hari ini lebih ke ini aja sih, kita belajar lebih ke garis besarnya saja, jadi nggak serumit yang ada di video Raditya Dika tadi gitu. Jadi setelah kalian lihat tentuin tema, judul, cerita tadi, setelah itu kalian buat yang namanya logline gitu. Jadi ada yang namanya logline atau intisari cerita tadi. Intisari cerita itu ada beberapa ya, ada karakter, rumusnya ada karakter, halangan, dan tujuan. Intisari ceritamu itu apa dari ide yang sudah kamu buat. Misalnya kan rumusnya karakter, halangan, dan tujuan. Misalnya karakter itu berarti kan tokohnya, nama tokohnya. Oh, Budi mau makan soto tetapi hujan, misalnya seperti itu. Itu logline-nya, intisari cerita gitu. Oke, untuk yang kedua adalah tentukan ada berapa karakter tokoh utama yang ada dalam cerita itu. Jadi karakter tokohnya kalian buat ada berapa karakter tokoh. Kalau belum tahu jenis karakter tokoh, yang utama itu ada 3 karakter tokoh ya. Ada protagonis, antagonis, dan tirtagonis ya. Protagonis itu apa? Mungkin ada yang tahu di rumah teman-teman. Protagonis itu adalah tokoh baik gitu. Jadi kalau tokoh baik itu biasanya pemeran utama, jagoan gitu. Terus kalau untuk antagonis itu adalah tokoh yang jahat. Sedangkan tirtagonis adalah tokoh netral. Jadi dia di antara tidak memihak antara protagonis ataupun antagonis. Sebenarnya ada banyak ya karakter tokoh. Mungkin ada yang tahu di rumah, teman-teman di rumah, atau hanya tahu 3 karakter itu. Kalau 3 karakter itu sebenarnya yang utama. Kalau tambahan yang lainnya saya jelaskan lewat video berikut ini ya. Dalam dunia perfilman, drama teater, atau novel, banyak beragam tokoh dengan karakter masing-masing. Ada karakter yang disebut protagonis, antagonis, deuteragonis, tritagonis, dan lain-lain. Tapi kalian paham tidak fungsi dari karakter-karakter yang disebut tadi? Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama adalah protagonis. Protagonis adalah tokoh utama atau sang jagoan yang menjadi pusat dari sebuah cerita. Protagonis umumnya memiliki sifat yang baik hati, penolong, dan menegakkan keadilan.
Tapi ada pula peran protagonis yang keras kepala, bersifat tidak baik dan berlaku buruk. Namun seiring dengan perkembangan cerita, sifatnya akan berubah menjadi lebih baik. Yang kedua adalah antagonis. Tokoh ini digambarkan sebagai peran dengan sifat yang buruk dan musuh dari tokoh utama dalam sebuah cerita, yang selalu kita sebut sebagai sang penjahat. Antagonis selalu digambarkan sebagai sosok yang dapat membuat sang penonton merasa kesal dan gembira apabila pemeran antagonis kalah pada akhir episode. Yang ketiga adalah deuteragonis. Jika ada tokoh yang berpihak pada protagonis atau yang berteman dengan tokoh utama, maka dia disebut sebagai deuteragonis. Yang keempat adalah tritagonis. Tritagonis umumnya netral, tidak berpihak. Kemunculannya biasanya memberi nasihat baik pada tokoh protagonis. Yang kelima adalah confident. Confident adalah tokoh yang menjadi tempat untuk mengadu keluh kesah tokoh protagonis, sekaligus menjadi penasehat yang bijaksana untuk membangun kepercayaan diri sang protagonis. Yang keenam adalah foil. Kalau protagonis memiliki tokoh confident sebagai penasehatnya, antagonis memiliki tokoh yang bernama foil sebagai penasehatnya. Tapi umumnya nasihat dari foil justru memperburuk situasi agar tokoh antagonis berlaku lebih jahat. Yang ketujuh adalah raisonneur. Tokoh ini biasanya sebagai pengisi suara di balik layar. Tugasnya menceritakan keseluruhan cerita, lebih tepatnya sebagai narator, seperti yang sedang saya lakukan saat ini. Biasanya raisonneur tidak menunjukkan wajahnya, tapi terkadang ditampilkan pada akhir cerita. Yang terakhir adalah utility. Utility adalah peran pembantu. Peran ini sebenarnya tidak penting dan hanya sekedar sebagai penghibur dalam sebuah cerita. Meski begitu, justru keberadaan tokoh utility menghidupkan suasana tawa dan canda. Nah, jadi begitu ya guys, beragam tokoh-tokoh dan fungsinya dalam sebuah perfilman, drama, atau novel. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kalian. Jangan lupa untuk memberikan like dan komen. Bila ingin berlangganan, silakan tekan tombol subscribe-nya. Oke, itu tadi ya untuk karakter tokohnya. Ternyata ada banyak kan karakter tokoh selain 3 tokoh karakter tokoh yang utama ya. Ternyata ada yang namanya deuteragonis. Deuteragonis itu ternyata adalah teman dari protagonis atau teman dari tokoh baik. Lalu ada foil. Foil itu ternyata teman dari antagonis gitu. Ternyata banyak sekali. Jadi kalau kalian lihat film, teman-teman di rumah lihat film, jadi bisa membedakan ya, oh ini karakter antagonis, oh ini deuteragonis, atau ini karakter foil gitu. Selanjutnya adalah kalau kalian sudah membuat yang namanya tadi mendeskripsikan karakter tokoh, selanjutnya adalah kita masuk ke basic story atau sinopsis. Jadi sinopsis itu adalah nama lainnya adalah basic story atau penjelasannya artinya adalah ringkasan cerita. Jadi cerita yang sudah kalian buat tadi, kalian tuangkan di sinopsis itu, ringkasan ceritanya dari awal sampai akhir. Tapi ada tapinya ya, tapi adalah di akhirnya itu jangan diceritakan endingnya ya. Jadi biar penonton itu atau yang melihat sinopsis kalian dia penasaran sama film kalian. Oh ini kenapa kok sinopsisnya menggantung misalnya, kok nggak diterusin sampai endingnya. Nah itu biar mereka melihat film kalian. Kalau di sinopsis sudah kalian ceritakan endingnya, mungkin mereka nggak akan melihat film kalian. Jadi kuncinya adalah di sinopsis itu jangan diceritakan endingnya gitu. Contohnya seperti ini.
Nah, ini ya contohnya, bisa dilihat. Contoh sinopsis yang pertama yaitu Malam Ini Aku Cantik, cerita yang diangkat dari cerpen dengan judul yang sama, bercerita tentang kehidupan seorang waria, Agus. Kisah ini menceritakan perasaan Agus ketika harus mangkal hingga ketika ia diolok-olok karena pekerjaannya tersebut. Cerita ini disutradari oleh artis cantik Dinda Kanya Dewi. Nah, ini tadi contoh sinopsisnya seperti ini. Jadi di sini tidak diceritakan endingnya seperti apa, hanya awalannya adalah perkenalan, sebutin karakter tokoh kalian, nama tokoh kalian, setelah itu masukkan konflik, hanya konfliknya, inti konfliknya apa, setelah itu untuk akhirnya sinopsis bisa dibuat menggantung, bisa dibuat sebuah pertanyaan, atau misalnya contohnya seperti ini tadi, cerita ini disutradari oleh artis cantik Dinda Kanya Dewi, contohnya seperti itu. Contoh yang kedua juga sama ya teman-teman. Nih, jadi masukkan nama tokoh, perkenalan, lalu masukkan inti konfliknya apa. Setelah itu kalian buat menggantung untuk endingnya. Misalnya bisa dibuat menggantungnya itu seperti apa? Bisa dibuat pertanyaan. Contohnya, tapi apakah mereka benar-benar terhubung dan akan bertemu? Lalu apa yang sebenarnya menghubungkan mereka? Begitu. Itu ya tadi untuk contoh sinopsisnya. Berikutnya adalah tentang plot atau alur cerita. Jadi kalau sinopsis tadi sudah kalian buat, kalian sudah membuat sinopsis tuh ringkasan ceritanya. Sekarang kalian buat plot atau alur ceritanya, babak awal sampai babak akhir, babak 1, babak 2 atau babak 3. Atau di video Raditya Dika tadi adalah X1, X2 dan X3. Tuh, babak 1 itu apa sih? Babak 1 itu adalah awal, perkenalan. Jadi kamu buat karakter tokohnya, perkenalan. Film ini misalnya mempunyai 5 karakter tokoh, siapa, gini, sifatnya seperti apa, itu berada di babak 1. Setelah itu ke babak 2. Babak 2 ini adalah konflik. Tuh, jadi konfliknya, puncak konfliknya itu ada di babak 2. Setelah itu ke babak 3. Babak 3 itu penyelesaian, endingnya. Jadi dari basic story tadi, ringkasan cerita itu tadi, kalian pilah lagi menjadi 3 gitu ya, 3 cerita, perkenalan, konflik, dan akhir gitu. Jadi kalian biar tahu, oh di babak 1 itu intinya seperti ini, babak 2 seperti ini konfliknya, babak 3 endingnya seperti ini gambaran ceritanya. Nah, setelah babak 1 sampai 3 itu tadi selesai, lalu masuk ke detail cerita. Detail ceritanya itu bisa skenario atau bisa treatment film ya. Itu lebih ke detail. Jadi bukan seperti basic story tadi, bukan sinopsis yang hanya ringkasan cerita, tapi ini lebih detail ya. Treatment itu lebih detail. Apa saja isinya? Besok minggu depan kita bahas bareng-bareng. Saya jelaskan untuk minggu depan tentang treatment filmnya. Nah, kalau dilihat dari video Raditya Dika tadi kan ada draft 1, draft 2 dan draft 3. Jadi sebelum kalian ke final naskah itu ada draft naskah dulu. Draft naskah 1, 2 dan 3. Draft naskah 1 kalian buat, setelah itu kalian berikan ke kru, ke produser dan sutradara. Nah, di situ akan terjadi apakah ada revisi atau tidak. Kalau ada revisi lagi berarti masuk ke draft naskah 2 sampai nanti ke final. Final itu sudah ending ya, jadi ending naskahnya tidak ada perubahan lagi. Kalau sudah final naskah baru nanti bisa diproduksi gitu. Oke, jadi begitu teman-teman penjelasan dari saya tadi. Mungkin kalau ada yang kurang jelas atau masih bingung, kita bahas minggu depan lagi ya. Seperti yang tadi saya bilang, besok minggu depan kita bahas tentang apa itu treatment lebih detail lagi. Oke, mungkin kalau ada salah-salah kata atau kurangnya dari saya mohon maaf. Oke teman-teman, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.